Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita punya laporan ya, laporan mendalam soal sejarah peretasan kripto. Rentangnya lumayan panjang, dari 2010 sampai pertengahan 2025 ini. Misi kita mau coba bongkar nih, polanya gimana, penyebabnya apa, dan kok bisa ya serangan cyber ini kayaknya makin canggih aja di dunia aset digital. Ini bukan cuma daftar kerugian loh ya, tapi lebih ke upaya memahami semacam perlombaan senjata gitu antara inovasi keamanan sama adaptasi peretasnya. Oke, mari kita bedah langsung aja. Iya, betul. Yang menarik tuh gimana tiap insiden besar itu selalu ngubah lanskapnya. Kayak gempa kecil gitu. Kepercayaan kan fondasi utama ya di sini. Nah, peretasan kayak Mt. Gox dulu atau yang baru-baru ini Bybit itu, wah, itu benar-benar mengikis kepercayaan publik. Dampaknya jelas, ke adopsi, orang jadi ragu. Terus muncul desakan regulasi yang lebih ketat. Coba kita lihat deh, gimana ancaman ini berevolusi. Kita mulai dari era awal dulu kali ya, 2010-2014, masa-masa pembentukan, tapi ya pahit juga. Contoh paling gede pasti Mt. Gox. Tahun 2014 itu kan, kerugiannya berapa tuh? 460 sampai 473 juta ya. Gede banget waktu itu. Penyebabnya ternyata, wah, campur aduk. Keamanan internalnya lemah banget. Terus katanya nggak ada version control yang benar, jadi susah lacak perubahan kode. Sama eksploitasi hot wallet, dompet yang online terus itu. Nah iya, dan dari MT Gox itu muncul pelajaran yang sampai sekarang masih relevan banget. Not your keys, not your crypto. Pentingnya Anda sebagai pengguna pegang kendali penuh kunci privat sendiri. Jangan 100% percaya sama pihak ketiga. Pelajaran ini berulang terus. Skalanya. Ingat CoinCheck di Jepang? 534 juta dolar hilang. Gara-garanya nyimpan dana NEM di hot wallet lagi. Bitfinex juga kena kan? 72 juta dolar. Tekniknya juga mulai macam-macam ya di periode ini. Betul banget. Udah nggak cuma soal teknis murni di kodenya aja. Kita mulai lihat phishing yang makin canggih. Terus malware yang emang dirancang buat nyolong kripto. Bahkan ancaman dari dalam juga ada. Kasus Shapeshift itu nunjukin gimana karyawan bisa aja ya kong kali kong sama peretas. Jadi ancamannya dari mana-mana. Nah, ini nih, periode 2020-2023. Ini benar-benar kayak mengubah peta permainan ya. Ledakan DeFi, Decentralized Finance, itu sama jembatan lintas rantai atau cross-chain bridges, sistem keuangan tanpa bank, platform buat pindahin aset antar blockchain. Keren sih, tapi ternyata ini juga membuka semacam keran baru buat serangan ya. Tepat sekali. Vektor serangan baru muncul dan langsung dimanfaatin gede-gedean. Contohnya Poly Network. Hilang 611 juta dolar. Walaupun uniknya, sebagian besar dibalikin sama peretas Mr. Whitehead itu. Terus ada Ronin Network, jembatan buat game Axie Infinity, itu 625 juta dolar. Nah ini yang menarik kan, dikaitin sama Lazarus Group dari Korea Utara. Wah, Lazarus Group, gimana caranya mereka bisa bobol Ronin segede itu ya? Mereka pakai kombinasi social engineering buat dapetin akses awal. Terus mereka kompromikan node validatornya. Itu komputer yang tugasnya validasi transaksi. Jadi kelihatan fokusnya udah ke elemen manusia dan infrastruktur juga. Jangan lupa juga, Wormhole, 325 juta dolar hilang. Itu gara-gara celah di smart kontraknya. Jadi peran aktor negara kayak Lazarus Group ini makin kelihatan ya, bukan cuma cari untung, tapi mungkin juga buat pendanaan negara, ngindarin sanksi gitu. Kasus FTX pas bangkrut juga ulik kan, ada sekitar 477 juta dolar yang dicuri. Katanya sih lewat SIM swapping ke karyawan. Nah ini lagi-lagi nunjukin faktor manusianya krusial banget. Iya, bener. Sekelas FTX aja celah manusiawi bisa fatal gitu. Ini ngebawa kita ke periode paling baru nih, 2024 sampai pertengahan 2025. Trennya makin jelas, social engineering makin dominan, dan kerugiannya, luar biasa gede. Kayak kasus Bybit itu ya, angkanya aja susah dipercaya, 1,4 sampai 1,5 M. Ini rekor baru ya, peretasan kripto terbesar. Dan lagi-lagi, Lazarus Group yang diduga di belakangnya. Betul. Serangan Bybit ini contoh sempurna gimana taktiknya udah berevolusi. Kombinasi eksploitasi celah di software cold wallet pihak ketiga. Padahal cold wallet kan harusnya lebih aman ya karena offline. Tapi ini dieksploitasi ditambah social engineering yang canggih buat nipu penanda tangan transaksi multisig.
Itu loh, sistem yang butuh beberapa orang buat setujuin transaksi. Jadi fokusnya ke rantai pasokan sama manipulasi orangnya. Terus ada juga DMM Bitcoin, hilang 308 juta dolar. Katanya lewat tawaran kerja palsu di LinkedIn. Gila juga ya. Sama Coinbase Support Exploit, 400 juta dolar. Itu katanya kontraktor supportnya disuap buat kasih akses. Jadi bukan cuma kode lagi ya targetnya. Persis, kelihatan banget pergeserannya. Dulu mungkin fokus utama ya cari celah di kode programnya. Sekarang, peretas makin jago manfaatin interaksi manusia, proses internal yang lemah, sama kelemahan di vendor pihak ketiga. Penyebabnya jadi sering multifaktor, celah teknis yang masih ada, tapi diperparah sama manajemen kunci yang kurang bagus, kurang waspada sama social engineering, sama resiko dari pihak ketiga itu tadi. Motivasinya? Ya, kebanyakan finansial, tapi buat aktor negara ada agenda geopolitiknya juga. Jadi dari semua cerita ini, apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Sejarah ini nunjukin kalau ancaman itu terus berubah, makin canggih, dan seringnya malah nyerang titik terlemah. Kita, manusianya. Keamanan itu bukan barang jadi yang bisa dibeli terus lupa. Ini proses yang nggak ada habisnya. Betul banget. Pelajarannya kayak diulang-ulang terus ya. Pentingnya jaga keamanan dasar kayak kunci privat itu tadi. Terus, waspada tingkat tinggi sama segala macam social engineering. Dan juga, pahami benar-benar resiko dari layanan atau pihak ketiga yang kita pakai. Ini tanggung jawab kita semua, pengembang, platform, regulator, dan ya, Anda sebagai pengguna juga. Ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan terakhir ya, buat Anda renungkan. Iya. Di tengah perlombaan senjata siber yang kayaknya nggak bakal selesai nih, gimana caranya kita semua individu dan industri bisa selangkah lebih maju? Nggak cuma reaktif nambal celah kalau udah kejadian, tapi jadi proaktif. Gimana kita bisa bareng-bareng bangun ekosistem digital yang secara bawaan lebih tangguh gitu? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih dalam lagi.